Halo semuanya, di video kali ini akan dibahas tentang sistem ekonomi. Simak baik-baik videonya ya. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis. Sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Lalu, apa fungsi sistem ekonomi? Perekonomian suatu negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem yang jelas. Ini dikarenakan sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai pendorong terjadinya produksi. Sistem perekonomian yang baik dapat membantu pelaku ekonomi untuk terus menghasilkan barang dan jasa. Tidak hanya itu, dengan adanya sebuah sistem yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik suatu negara, maka hasil produksi tidak akan terpusat pada satu golongan saja. Karena di dalam sistem tersebut telah mengatur bagaimana pembagian hasil produksi agar bisa terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dampak dari distribusi yang merata ini akan meminimalisir kesenjangan yang mungkin terjadi. Salah satu proses ekonomi yang penting adalah distribusi. Dengan mekanisme distribusi yang baik, hasil produksi bisa tersalur dari produsen ke konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem ekonomi adalah sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, sebagai koordinator pemerataan pendistribusian hasil produksi, dan sebagai koordinator kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Lalu apa saja macam-macam sistem ekonomi? Sistem ekonomi ada 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi liberal atau pasar, dan sistem ekonomi campuran, yaitu campuran antara pasar dan juga komando. Yang pertama kita akan bahas adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini menitik beratkan pada kebiasaan dan adat dan istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat tetap bertahan hidup. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi semuanya asal kerja tanpa ada spesialisasi. Yang kedua, menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Jadi belum ada uang, mereka masih menukar barang dengan barang. Misalnya, aku punya beras dan si B punya ayam. Kita saling bertukar agar si B juga punya beras dan aku punya ayam. Seperti itu. Yang ketiga, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, seluruh desa itu makannya nasi. Jadi kita semua bercocok tanam, menanam padi untuk keperluan yang ada di desa. Jadi jenis produksi yang ditentukan itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya nasi, ya kita nanam padi. Misalnya kebutuhannya makan singkong, kita tanam singkong. Seperti itu. Yang keempat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, jadi satu dengan yang lainnya saling gotong royong, saling membantu. Yang kelima, bertumpu pada sektor agraris. Jadi pada zaman sistem ekonomi tradisional itu, hampir semua masyarakat itu mayoritas berprofesi sebagai petani. Yang keenam, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Jadi kalau zaman di sistem ekonomi tradisional ini, masyarakatnya masih percaya dengan adat istiadat. Adat istiadatnya masih sangat kental. Yang ketujuh, alat atau teknologi produksi bersifat sederhana, jadi seadanya aja. Yang kedelapan, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Jadi dari bapaknya diajarkan ke anaknya, diajarkan ke cucunya, diajarkan ke turun-turunannya seperti itu. Jadi teknik produksinya itu hampir sama karena dari orang tuanya diturunkan kepada anaknya, diturunkan kepada cucunya dan seluruh keturunannya. Yang kesembilan, ada kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Karena masih banyak dan masih bagus dijaga dengan baik kekayaan tanah dan hutannya. Selanjutnya, ada kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Jadi semuanya memproduksi. Untuk apa? Untuk barter tadi, karena uang belum ada pada zaman sistem ekonomi tradisional.
Yang kedua, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Mereka hanya melakukan barter, tidak melakukan jual beli. Yang ketiga, dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung tidak jujur, bertindak jujur. Maaf. Jadi, karena barter, barangnya bisa dilihat, barangnya bisa dipegang satu dengan yang lain, makanya mereka bertindak jujur. Yang keempat, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu terjalin erat. Ya, seperti disebutkan tadi bahwa salah satu ciri dari sistem ekonomi tradisional ini adalah hubungan masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Jadi, mereka mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan antar individu agar terjalin sangat erat. Yang kelima, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Maaf, yang alam ini nomor 6 sebenarnya, tapi kayaknya nomornya hilang. Jadi yang nomor 5, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Tidak naik, tidak turun. Pada zaman itu belum ada kurs-kurs gitu ya. Jadi masih barter, mereka jadi stabil aja ekonominya. Yang keenam, karena tadi disebutkan juga kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama, alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, ada kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kehidupan saat ini. Jadi tidak ada namanya menabung, kehidupan nanti. Mereka tidak kepikiran kehidupan nanti atau kehidupan hari besok lah. Mereka hanya memikirkan tentang kehidupan saat ini. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Karena kalau zaman sekarang kan ada marketplace. Nah, pada sistem ekonomi tradisional ini belum marak tentang teknologi marketplace seperti itu. Jadi mereka sulit untuk bertemu. Yang ketiga, produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. Yang keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Jadi, misalnya mereka tidak tahu ukuran berasnya ini berapa, ditukarnya harusnya dengan ayam berapa, itu mereka tidak tahu. Jadi sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertemukan. Yang kelima, kualitas barang hasil produksi masih rendah. Ini nyambung dengan yang nomor 3, dengan produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. Jadi kualitas barangnya juga masih rendah. Yang keenam, kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari laba karena tadi mereka masih juga barter. Jadi belum untuk mencari laba. Yang ketujuh, kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup karena ya tadi masih juga barter dan masih untuk memenuhi kehidupan saat ini saja. Yang kedelapan, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Yang kesembilan, alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Negara mana saja yang menerapkan? Yang pertama, di Indonesia juga ada loh yang menerapkannya, yaitu di Pasar Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Dili. Pasar Terapung Lok Baitan, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, di Afrika Tengah, di Afrika Tengah ada Mbaiki, Mobaye, Potangavo, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Ethiopia dan juga Malawi. Lanjut ke sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Menurut Karl Marx, itu sistem ekonomi komando ini bersifat memerintah karena campur tangan pemerintah di bidang ekonomi melakukan pembatasan-pembatasan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya yang pertama, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki oleh negara sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diakui. Jadi semua kendali itu dipegang oleh negara.
Yang kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak memiliki hak apapun untuk mengubah atau mencoba untuk merubah tingkat harga dan juga tingkat bunga. Semua diatur oleh pemerintah secara ketat. Yang ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Mereka harus tunduk, mereka harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, regulasi ekonomi, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Tidak bisa memilih sendiri spesialisasinya. Yang kelima, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Jadi, semua diatur oleh pemerintah, ada batasan-batasan yang masyarakat secara umum tidak boleh melampauinya. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perancangan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Jadi semua karena diatur oleh satu orang, jadi berjalannya itu lancar dan mereka semua patuh, jadi berjalannya lebih mudah. Yang kedua, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan karena diatur secara langsung oleh pemerintah dan tidak ada campur tangan dari masyarakat. Yang ketiga, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan berbagai keburukan ekonomi lainnya. Karena secara langsung diberikan regulasi secara langsung oleh pemerintah. Yang kelima, program pemerintah cepat terwujud karena diatur sendiri dan diawasi oleh pemerintah. Yang keenam, pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem ekonomi komando ini. Yang pertama, tidak ada kebebasan untuk berusaha. Semua harus mengikuti aturan dari pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Semua milik negara dan semua diatur oleh negara. Yang ketiga, potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang karena semuanya dibatasi oleh negara, diberikan regulasi-regulasi yang mereka tidak boleh membantahnya. Yang keempat, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Karena diatur dan dikendalikan secara langsung oleh pemerintah, maka masyarakat tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam praktek perekonomian, sehingga praktek monopoli marak terjadi. Yang kelima, sangat tergantung pada pemerintah, karena semua diatur oleh pemerintah ya. Yang keenam, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Semuanya diatur oleh pemerintah dan semuanya milik pemerintah. Negara mana saja yang menerapkan? Yang pertama, Korea Utara, pasti sangat terkenal. Yang kedua, Afrika Tengah. Yang ketiga ada Myanmar atau Burma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar atau liberal. Suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Ini 1723 ini lahirnya Adam Smith, dan 1790 ini adalah meninggalnya Adam Smith. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Ini sangat terkenal ya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta secara bebas. Tidak ada campur tangan pemerintah. Yang kedua, adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Jadi terkesan ada kesenjangan sosial. Yang ketiga, adanya persaingan usaha yang sangat ketat dalam kegiatan ekonomi karena semua bersaing, saling ingin memiliki ya. Yang keempat, pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar sama sekali. Jadi semua pure diatur oleh pihak swasta atau masyarakatnya sendiri. Yang kelima, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Kelebihannya, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. Yang keempat, adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasar pada prinsip ekonomi. Kekurangannya, adanya persaingan yang tidak sehat karena semua ingin bersaing, semua ingin memiliki.
Yang kedua, adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Karena tidak ada regulasi yang mengatur, jadi mereka sangat berlomba-lomba untuk memiliki modal. Jadi modalnya terkesan terpusat. Yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. Yang keempat, kebebasan berekonomi mendorong kestabilan perekonomian rentan krisis karena ketidakstabilan ekonomi ini dilakukan karena banyaknya sudah ada kurs-kurs yang dilakukan, pertukaran-pertukaran yang dilakukan, dan lebih banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta. Jadi mereka tidak ada larangan atau tidak ada batasan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kebebasan pemerintah mendorong ketidakstabilan perekonomian itu rentan krisis. Kalau tidak ada yang mengatur ya, semua diatur oleh masyarakat secara langsung. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan karena semua sangat berlomba-lomba. Semua sangat berlomba-lomba, adanya persaingan tidak sehat, lalu SDA-nya menjadi tidak diperhatikan. Negara mana saja yang menerapkan? Di 5 benua ini pasti ada salah satunya yang menerapkan sistem ekonomi liberal ini. Contohnya di benua Amerika itu Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, dan lain-lain. Yang kedua ada benua Eropa, Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, dan lain-lain. Yang ketiga ada di benua Asia, ada Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan lain-lain. Yang keempat, Oceania, yaitu Australia dan New Zealand atau Selandia Baru. Yang kelima ada di Afrika, itu ada di Mesir, Senegal, dan Afrika Selatan. Lanjut kita membahas tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang terakhir ya. Yang pertama, pengertiannya, sistem ekonomi yang menitikberatkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian, namun swasta tetap diberikan kebebasan menentukan kegiatan perekonomian yang dilakukan. Ciri-cirinya apa? Nomor 1, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi yang terpusat. Yang kedua, barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah agar SDA-nya tetap ada dan agar tetap merata. Yang kedua, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Yang keempat, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga persaingan yang terjadi adalah persaingan sehat. Kelebihannya apa? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terjadi kestabilannya. Jadi, pertumbuhan ekonomi di negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini, pertumbuhannya sangat stabil. Inisiatif dan kreativitasnya bisa berkembang karena tidak terlalu dibatasi oleh pemerintah. Yang ketiga, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Yang keempat, pemerintah lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kekurangannya apa? Yang pertama, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Jadi berubah dari sistem ekonomi campuran lebih ke arah sistem ekonomi liberal. Yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Jadi, si campur tangan pemerintah di sini itu harus seimbang. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang keempat, timbulnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Sekian video penjelasan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.